Sekarang kita akan sedikit belajar tentang akidah mereka, ya. Bapak Ibu percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi manusia? Enggak. Ya. Cuma satu, yang ibu-ibu pada diam semua nih. Ini bisa jadi akidah yang berbahaya kalau kita tidak seragam nih. Ya. Saya ulang ya, Bapak Ibu percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi manusia? Bapak Ibu percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi manusia? Nggak ragu-ragu, banyak ragu-ragu. Ya, Ya, kan kita sudah sering baca ya di Quran apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid Malam yulad. artinya apa Bu? Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa Pak? Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Berarti bisa nggak Bu jadi manusia? Nggak bisa. Ya, walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ibu beriman kepada ayat itu? Beriman. Alhamdulillah. Nah, bedanya ini Bu, bedanya. Saudara-saudara kita yang Kristen ya, itu percaya, mereka beriman bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, mereka juga percaya ada Tuhan yang Maha Esa, itu mereka percaya bisa jadi manusia. Bedanya itu. Yang perbedaan mendasar nih. Di sana ada Yesus Kristus, kita mengenal Isa Al-Masih, ya kan? Di sana mereka mengenal dengan sebutan Bapa ya, sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita mengenal dengan sebutan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita beriman bahwa Nabi Isa AS hanya utusan Allah, hanya hamba Allah yang menerima kitab Injil. Kalau saudara kita percaya bahwa Bapa itu bisa punya anak atau bisa menjelma jadi manusia, ya. Di dalam akidah mereka itu masih ada perbedaan, ya, masih ada perbedaan. Jadi kalau kita semua Islam sepakat, ya, Allah adalah Tuhan umat Islam, kitab kita adalah Quran, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, betul kan? Tetapi kalau di Kristen itu masih ada beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok yang utama atau yang paling banyak itu disebut dengan kelompok Trinitarianisme. Tuh, bisa diulang Bu? Susah kan? Trinitarianisme itu adalah kelompok Kristen yang percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu punya 3 pribadi. Nah, 3 pribadi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berapa pribadi Bu? Berapa? 1, 2-nya nggak ada, 2-nya aja nggak ada, apalagi 3-nya. Kalau saudara kita yang Kristen, itu mereka percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi atau punya 3 pribadi. Siapa saja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Jadi mereka bilangnya begini, Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Paham nggak Pak? Oh bingung. Saya tambahin lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham Bu? Oh Ibu paham? Ngeri. Ngeri kalau paham ya. Waduh, beneran Bu paham Bu? Ada Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1. Ya, saya tadi sebutin 3, tapi bukan 3, tapi 1. Paham Bu? Aduh, berbahaya nih. Nah ya, jadi makanya ibu-ibu harus sering ikut kajian, harus sering, oh berarti harus sering nonton channel Donitan. Nah, jadi ada suatu akidah ya dari saudara-saudara kita yang Kristen bahwa Tuhan yang Maha Esa itu pribadinya lebih dari 1, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia. Itu yang namanya kelompok Kristen Trinitarianisme. Nanti ada kelompok kedua, kelompok Kristen juga yang disebut dengan Unitarianisme.
mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya ciptaan, Yesus itu pernah tidak ada, Yesus itu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Maka itulah Yesus bukan Tuhan. Tapi disebut Kristen juga, ya. Dua. Yang terakhir ada Kristen yang menyebut dirinya kelompok oneness, one satu ya, oneness, jadi kesatuan gitu. Jadi mereka bilangnya apa? Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, cuma satu pribadi, bukan tiga pribadi. Tapi Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Sudah dijawab belum yang oneness ini di Quran? Ada yang tahu nggak? Akidah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa putra Maryam sudah dibantah belum di Quran? Yang mengatakan sungguh kafirlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa putra Maryam di surat berapa? Di Quran surat Al-Maidah ayat 72 telah dikatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa putra Maryam. Nah, itu yang menjawab kelompok yang tadi yang oneness. Kalau yang menjawab yang apa namanya? Yang Trinitarian, yang tiga pribadi, itu baru dijawab di ayat 73-nya Pak. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari tiga. Nah, ya. Nah, sekarang saya balik nih. Di Quran surat yang sama Al-Maidah ayat 114 ya. Ketika insya Allah nanti ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan Bani Israil? Betul? Nah, itu bunyi begitu kan? Nah, itu Kristen yang mana? Emang ada orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Hah? Buka Quran surat Al-Maidah 116. Bapak-bapak yang punya aplikasi Quran di handphone silakan dibuka. Quran surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat 116. Coba dibacain. Ayo, ini pelajaran nih. Karena banyak yang bilang ya, izin ya Ustaz ya. Banyak yang bilang orang di luar Islam mengatakan Quran salah. Kenapa? Karena di Kristen tidak ada orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Betul? Pernah dengar nggak Kristen menyembah Tuhan dan menyembah Maria sebagai Tuhan? Pernah dengar nggak? Ada? Kristen apa Pak? Bukan. Katolik tidak menyembah Maria. Katolik tidak menganggap Maria sebagai Tuhan, tidak. Mereka hanya menganggap Maria sebagai wasilah. Di situ nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa Al-Masih. Apakah Nabi Isa Al-Masih ditanya apakah dia pernah menjadikan dirinya dan ibunya, betul kan? Untuk disembah. Pertanyaan kita, Kristen mana yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Masih ada enggak? Ya. Kalau tidak ada, berarti Quran salah dong. Nah, ada yang bisa jawab? Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, namanya kelompok Mariamites. Karena ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, yang malah timbulnya di Arab Saudi, ya, di tanah Arab. Kapan? Kira-kira abad keempat. Timbulnya di tahun 350 kira-kira. Ya, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Karena itulah itu masih berlangsung sampai pada zaman Quran diturunkan. Maka itulah ada ayat seperti itu, ya.